Bab 1406, Paviliun Jasa. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Duan Lingtian mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan Guoli tentang perintah gubernur kota Mount Hill City untuk melindunginya. Terima kasih, Guoli mengucapkan terima kasih dengan tulus. Dia merasa tersentuh. Kamu akan meninggalkan pondok, apakah kamu akan pergi ke Paviliun Merit juga? Duan Lingtian bertanya, mengubah topik pembicaraan. Guoli mengangguk. Saya sudah menghabiskan hari-hari untuk meninggalkan Kam setiap 3 bulan sekali. Saya ingin tahu apakah saya masih bisa meninggalkan Kam. Duan Lingtian tiba-tiba teringat masalah ini. Kudengar itu tidak akan dianggap meninggalkan Kam jika kamu hanya menukar poinmu di Paviliun Merit selama kamu mendaftar dengan pengawas terlebih dahulu, kata Guoli. Maka itu seharusnya tidak menjadi masalah. Duan Lingtian tersenyum dan kemudian berjalan ke paviliun di sisi platform tinggi bersama Guoli. Setelah mendaftar ke Heavenly Ham Guardian, keduanya meninggalkan Laten Dragon Camp dan menuju Paviliun Merit. Paviliun Merit di perkebunan gubernur kota adalah paviliun 4 tingkat individu. Paviliun memiliki penampilan yang sederhana namun kuno. Ketika mereka memasuki paviliun tingkat pertama, Duan Lingtian melihat siluet familiar yang baru saja keluar dari paviliun dan berjalan ke arah mereka. Jin Yuanbao, kakak senior Duan. Ketika Jin Yuanbao melihat Duan Lingtian, senyum menawan muncul di wajahnya. Kakak senior, Duan Lingtian dan Guoli tercengang ketika mereka mendengar cara Jin Yuanbao memanggilnya. Aku 2 tahun lebih muda darimu, dan aku tidak sekuat dirimu. Masuk akal jika saya memanggil Anda sebagai kakak senior, kata Jin Yuanbao sambil tersenyum. Duan Lingtian akhirnya mengingat Jin Yuanbao, sama halnya, juga murid dari gubernur kota-kota bukit-bukit. Saudara muda Jin, Duan Lingtian tersenyum juga. Kakak Duan, saya sudah menukar barang yang saya inginkan dari sini, saya akan bergerak dulu. Jin Yuanbao meninggalkan Paviliun Merit setelah memberitahu Duan Lingtian dan mengangguk pada Guoli. Duan Lingtian, apakah saya mendengarnya dengan benar? Apakah Jin Yuanbao memanggilmu kakak senior? Dan dia bilang dia kurang kuat darimu. Guoli terkejut saat dia melihat Duan Lingtian. Apakah kamu melawannya? Dia tahu Duan Lingtian telah menjadi murid gubernur kota-kota Bukit Mount dan telah meminta gubernur kota untuk melindunginya sebagai bantuan. Meskipun dia tahu Duan Lingtian telah menjadi murid dari gubernur kota-kota Bukit Mount, dia tidak mengharapkan Jin Yuanbao untuk memanggilnya sebagai kakak senior. Tidak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Tidak, lalu, Guoli ingin bertanya lebih jauh. Tapi Duan Lingtian menyelanya, kamu akan segera mengetahuinya. Guoli bingung, tapi dia tidak melanjutkan menanyainya. 31 poin, apakah ada kesalahan? Guoli menatap staf di counter tingkat pertama di Paviliun Merit dengan kaget. Tidak, staf menggelengkan kepalanya. Tim 3 orang tempat Anda berada memperoleh total 93 poin selama tes 3 hari yang lalu. Anda adalah bagian dari tim sehingga secara alami, Anda memperoleh 31 poin. Anda dapat menukarkan 31 poin Anda dengan 3.100 poin merit. Apakah Anda ingin melakukan itu? Staf bertanya. Tunggu, Guoli menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa memahami apa yang terjadi. Saya ingat kami bertiga memperoleh total 73 poin, kenapa sekarang 93 poin? Dari mana 20 poin tambahan itu berasal? Petik 2. Guoli mendapat pencerahan saat dia melihat Duan Lingtian yang berdiri di sampingnya. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Duan Lingtian, apakah kamu membunuh bandit Perfection Mortal Shading Stage itu? Membunuh bandit Perfection Mortal Shading Stage akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan 20 poin. Guoli mulai mengalami hiperventilasi saat dia berbicara. Dia menatap Duan Lingtian tanpa berkedip. Dia tidak ingin melewatkan ekspresi di wajah Duan Lingtian. Dia mengkonfirmasi spekulasinya ketika dia melihat Duan Lingtian mengangguk. Duan Lingtian, kamu, Guoli merasa tidak bisa berkata-kata dan kagum saat dia memaksakan senyum di wajahnya. Dia akhirnya mengerti mengapa Jin Yuanbao memanggil Duan Lingtian sebagai kakak senior. Ayo tukar beberapa poin merit, kata Duan Lingtian sambil tersenyum kecil. Guoli sadar kembali ketika Duan Lingtian berbicara dan menukar 31 poinnya dengan 3.100 poin merit. Giliran Duan Lingtian untuk berdagang setelah Guoli selesai dengan gilirannya. Poin merit ada di sini. Duan Lingtian melihat kartu kristal di tangannya, terkejut.
Angka 3100 muncul setiap kali dia mengerahkan energi sejatinya ke dalam kartu kristal. Itu adalah jumlah poin merit yang dia miliki di kartu. Ada prasasti suci yang tertulis di kartu kristal, Guoli menjelaskan kepada Duan Lingtian. Dia tidak tampak terkejut. Prasasti suci. Itu berarti ini adalah karya dari guru prasasti suci. Duan Lingtian bahkan lebih terkejut sekarang. Berdasarkan apa yang dia ketahui, tidak ada guru prasasti suci di kota Bukit Maun. Guoli tersenyum ketika dia menjawab, Duan Lingtian, kartu kristal ini tidak diproduksi dari estate gubernur kota-kota Bukit Maun. Itu tidak diproduksi dari perkebunan kota Mount Hill City milik gubernur. Maksud kamu apa? Duan Lingtian tercengang. Kartu kristal ini berasal dari kekuatan kelas 7 di atas Mount Hill City. Poin merit juga berasal dari kekuatan kelas 7 itu, Guoli menjelaskan. Kekuatan kelas 7 itu adalah sekte yang kuat, tidak termasuk kota Bukit Maun, ada 17 kota lain di daerah yang diperintah oleh sekte tersebut. Petik 2. Mirip dengan perkebunan gubernur kota Mount Hill City, perkebunan gubernur kota dari 17 kota juga merupakan pasukan kelas 8, dan mereka juga memiliki cadangan Saint Stone kelas 8, kata Guoli. 18 kota akan harus menghadirkan sejumlah besar Saint Stone kelas 7 dan merekomendasikan para jenius muda ke sekte kelas 7 setiap 3 tahun. Sekte kelas 7 akan memberikan poin merit ke setiap kota sesuai dengan jumlah batu suci kelas 7 yang mereka serahkan dan kualitas jenius muda yang mereka rekomendasikan. Kudengar perkebunan gubernur kota di setiap kota dapat menggunakan poin merit untuk meminjam taktik bela diri tingkat primitif tingkat manusia atau menukarkan senjata orang suci tingkat primitif tingkat manusia dan pil tingkat suci tingkat tinggi, kata Guoli dalam satu tarikan napas. Sekte kelas 7 mengendalikan 18 kota, termasuk kota Bukit Maun. Sekte kelas 7 yang memiliki taktik bela diri Saint Grade primitif peringkat manusia, senjata Saint primitif peringkat manusia, dan pil Saint Grade kelas tinggi. Duan Lingtian terkejut saat dia memproses kata-kata Guoli. Duan Lingtian, berdasarkan bakatmu, gubernur kota-kota Bukit Maun pasti akan merekomendasikanmu ke sekte kelas 7, aku khawatir aku, di sisi lain, tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu, kata Guoli, mengejek dirinya sendiri. Mendapatkan direkomendasikan ke sekte kelas 7. Mata Duan Lingtian berbinar. Dia memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya. Sejak dia tiba di Dao Martial Saint Land, dia telah bangkit. Semakin tinggi dia, semakin cepat dia dapat menemukan orang tuanya. Terlebih lagi, jika dia ingin kembali ke bumi, Penatua Huo mengatakan bahwa dia perlu naik level dan berdiri di puncak planet ini. Estate gubernur kota Mount Hill City hanyalah batu loncatan baginya. Manusia berjuang ke atas saat air mengalir ke bawah. Ini adalah teori yang tidak akan pernah berubah. Ayo naik ke tingkat kedua dan lihat apa yang bisa kita tukarkan dengan poin merit kita, kata Duan Lingtian, mengubah topik pembicaraan ketika dia melihat Guoli tampak sedikit kesal. Tingkat pertama pavilion merit di perkebunan gubernur kota Mount Hill City adalah tempat mereka menerima poin merit mereka, sementara itu, tingkat kedua, ketiga, dan keempat adalah tempat mereka menukar barang dengan poin merit mereka. Ketika mereka tiba di tingkat kedua, Duan Lingtian menemukan bahwa mereka dapat meminjam taktik bela diri kelas Saint dan taktik Dao kelas Saint di sini. Begitu banyak token suci, Guoli berseru setelah dia berjalan di sekitar lantai 2. Setidaknya ada 100 token suci yang berisi taktik bela diri kelas Saint dan taktik Dao kelas Saint di tingkat kedua pavilion merit. Meskipun klan Guo tempat Guoli berasal adalah kekuatan kelas 9, mereka hanya memiliki beberapa token suci. Selain itu hanya token suci dengan taktik bela diri Saint Grade terkemuka dan taktik Dao Saint Grade. 90% dari token Santo ini mengandung taktik bela diri Saint Grade terkemuka dan taktik Dao Saint Grade tingkat manusia yang terkemuka, 10% sisanya memiliki taktik bela diri Saint Grade biasa-biasa saja dan taktik Dao Saint Grade. Duan Lingtian menemukan fakta ini setelah berjalan-jalan di lantai 2 bersama Guoli. Seorang lelaki tua berpatroli di tingkat kedua pavilion merit. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Duan Lingtian yakin orang tua itu adalah pembangkit tenaga listrik yang menjaga tingkat kedua pavilion merit. Segera setelah itu, Duan Lingtian menemukan basis kultivasi lelaki tua itu berada di tahap penumpahan Fana Paramon ketika dia mengaktifkan mata surgawi. Terlepas dari lelaki tua itu, ada pria muda berbaju sirah perak yang berdiri di 4 sudut tingkat kedua pavilion merit. Mereka tampak tidak terganggu.
Mata mereka terfokus dan tidak berkeliaran. 4 dari mereka berada di tahap kesempurnaan Mortal Shading. Duan Lingtian mengetahui identitas mereka ketika dia melihat armor perak mereka. Mereka adalah anggota dari 36 wali kota Estate of Mount Hill City. Senior, bagaimana cara meminjam taktik bela diri Saint Grade dari tingkat kedua Pavilion Merit dengan poin merit? Guoli bertanya kapan lelaki tua itu berada di dekatnya dan Duan Lingtian. Kamu akan dapat membaca taktik bela diri tingkat suci tingkat manusia yang terkemuka 1 kali dengan 100 poin merit dan taktik bela diri tingkat suci tingkat manusia yang biasa-biasa saja dengan 1000 poin prestasi. Anda tidak diizinkan membawa token suci keluar dari Pavilion Merit, kata lelaki tua itu dengan tenang. 1000 poin merit hanya untuk membacanya sekali. Guoli berseru kaget ketika dia mendengar kata-katanya. Seseorang harus membaca token suci 5 kali untuk menghafal taktik bela diri Saint Grade. Seseorang hanya akan dapat membaca isi dari teknik kultivasi tahap pertama yang juga merupakan tahap kesadaran dasar pada bacaan pertama mereka. Mereka harus mengolah teknik ke tahap kesadaran dasar sebelum mereka bisa membaca konten untuk tahap kedua yang juga tahap dasar. Oleh karena itu, seseorang perlu membacanya setidaknya 5 kali sebelum seseorang dapat sepenuhnya menguasai taktik bela diri Saint Grade. Wajar jika Guoli terkejut karena dibutuhkan 5000 poin merit untuk menguasai taktik bela diri kelas suci tingkat manusia biasa-biasa saja. Duan Lingtian, di sisi lain, tersenyum. 1000 poin merit untuk membacanya sekali. Orang harus tahu bahwa dia berbeda dari penggarap bela diri biasa. Penggarap bela diri biasa harus membaca taktik bela diri kelas suci setidaknya 5 kali untuk mendapatkan semua konten dalam token suci. Namun, energi spiritualnya yang luar biasa memungkinkan dia untuk benar-benar menghafal taktik bela diri Saint Grade dalam token suci setelah hanya membacanya sekali. Bab 1407, Pil Saint Grade. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Kemeja perak. Tanpa ragu-ragu, Duan Lingtian segera berjalan menuju beberapa token suci yang berisi taktik bela diri kelas suci tingkat manusia biasa-biasa saja. Targetnya adalah taktik bela diri Saint Grade tingkat manusia biasa-biasa saja yang berisi baju perak. Silver Shirt adalah teknik pertahanan taktik bela diri Saint Grade tingkat manusia biasa-biasa saja. Itu juga merupakan versi upgrade dari teknik pertahanan, kaos tembaga, yang dia kembangkan. Lin Qingrong adalah orang yang memberitahunya tentang ini. Segera setelah itu, Duan Lingtian menemukan taktik bela diri Saint Grade tingkat manusia biasa-biasa saja yang berisi baju perak. Senior, Duan Lingtian memandang lelaki tua yang ada di dekatnya saat dia memegang token suci di tangannya. Suara mendesing. Orang tua itu menghilang dari tempatnya dan muncul kembali di hadapan Duan Lingtian dengan kartu kristal di tangannya. Duan Lingtian mengeluarkan kartunya juga. Ketika dia berada di level pertama Pavilion Merit, Duan Lingtian telah menyaksikan staf mentransfer 3100 poin merit ke dalam kartu kristalnya. Karena itu, dia menirukan tongkat dan meletakkan kartu kristalnya di atas kartu orang tua itu. Namun, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Pada saat ini, Duan Lingtian merasa sedikit malu. Kerahkan energi spiritualmu dan pikirkan untuk mentransfer 1000 poin merit kepadaku. Lelaki tua itu mengingatkan Duan Lingtian ketika dia menyadari rasa malunya. Mendengar itu, Duan Lingtian segera mengerahkan energi spiritualnya ke dalam kartu kristal di tangannya dan memusatkan pikirannya untuk mentransfer 1000 poin merit dari kartu kristal ke kartu orang tua itu. Tiba-tiba, kartu kristalnya menyala dan seberkas cahaya melesat ke kartu kristal orang tua itu. Ketika Duan Lingtian mengerahkan energi sejatinya ke dalam kartu kristal, dia dapat dengan jelas melihat bahwa dia hanya memiliki 2100 poin merit. Sesederhana itu, Duan Lingtian terkejut. Dia tidak menyangka mentransfer poin merit dari satu kartu kristal ke kartu kristal lainnya begitu mudah. Kamu bisa membaca token suci yang kamu miliki sekarang, kata lelaki tua itu. Duan Lingtian mengangguk dan kemudian mengerahkan energi spiritualnya ke dalam token suci di tangannya. Pada saat ini, informasi dalam token suci mengalir ke kepala Duan Lingtian. Itu sangat tertanam dalam benaknya sehingga akan sulit baginya untuk menyingkirkannya. Namun, di antara lautan informasi, hanya informasi baju perak yang berguna bagi Duan Lingtian. Yang lain tidak berguna baginya. Untuk menghindari kecurigaan lelaki tua itu, Duan Lingtian tidak segera meletakkan token suci ketika dia selesai dengan itu.
Pembudidaya bela diri biasa akan membutuhkan setidaknya 15 menit untuk menghafal semua teknik di tahap kesadaran dasar dalam taktik bela diri Saint Grade. Guo Li sibuk dengan memilih tanda suci yang berisi taktik bela diri tingkat suci tingkat manusia biasa-biasa saja dan mentransfer 1000 poin merit kepada orang tua itu sementara Duan Lingtian berpura-pura terserap dengan tanda suci yang dia pegang di tangannya. Selanjutnya, dia mulai mempelajari isi dari taktik bela diri Saint Grade tingkat manusia biasa-biasa saja dalam token Santo. Setelah kira-kira 15 menit berlalu, Duan Lingtian diam-diam meletakkan token suci di tangannya kembali ke tempatnya. Guo Li juga terbangun setelah beberapa saat. Dia telah menghafal teknik hingga tahap kesadaran dasar dalam taktik bela diri Saint Grade. Dia tidak akan bisa melihat isinya setelah ini jadi dia mengembalikan token suci. Setelah keduanya mengembalikan token suci, mereka naik ke tingkat ketiga Pavilion Merit. Mereka bisa menukar poin merit mereka dengan senjata Saint di tingkat ketiga Pavilion Merit. Yang mengejutkan mereka, 90% dari senjata Saint yang tersedia di tingkat ketiga Pavilion Merit adalah senjata Saint primitif peringkat manusia. Mereka semua berkilau mempesona. Senior, bolehkah saya bertanya berapa banyak poin merit yang perlu kita tukarkan dengan senjata Saint primitif peringkat manusia? Guo Li bertanya sambil menatap lelaki tua yang berpatroli di lantai 3 Pavilion Merit. 2000 poin merit, kata lelaki tua itu dengan tenang. 2000 poin merit, mata Guo Li melebar, begitu mahal. Namun, lelaki tua itu tidak menanggapinya. Dia berasumsi dia tidak mampu membeli barang-barang itu. Meskipun Guo Li berpikir itu mahal, dia akhirnya memilih senjata Saint primitif peringkat manusia dan menukarnya dengan poin meritnya. Saat ini, kartu kristal di tangannya hanya tersisa 100 poin merit. Semuanya kembali ke titik awal. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya saat dia melihat nomor yang tertera di kartu kristal Guo Li. Guo Li yang kesal dengan jumlah poin merit yang dia tinggalkan kembali sadar ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia bertanya, Duan Lingtian, apa yang kamu katakan? Semuanya kembali ke titik awal. Apa artinya? Itu adalah pepatah di Hua, atau bumi, di mana Duan Lingtian berasal dari kehidupan masa lalunya. Wajar saja Guo Li tidak tahu apa artinya. Itu berarti memulai dari awal lagi, kata Duan Lingtian. Guo Li akhirnya memahaminya setelah dia menjelaskannya. Meskipun dia merasa sakit karena kehilangan poin meritnya, dia tersenyum ketika dia melihat senjata Saint primitif peringkat manusia di tangannya. Senjata yang dia pegang adalah cambuk. Itu mirip dengan senjata yang dia miliki. Dia memutuskan senjata Saint primitif peringkat manusia ini karena praktis. Duan Lingtian, Anda tidak menukar senjata apapun. Guo Li tidak bisa tidak bertanya ketika dia melihat Duan Lingtian tidak melihat atau memilih senjata Saint primitif peringkat manusia. Ayo pergi ke tingkat keempat, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Duan Lingtian, aku melihat busur di sana sebelumnya. Itu adalah busur senjata Saint primitif peringkat manusia, kamu benar-benar tidak ingin mendapatkannya. Guo Li bertanya lagi untuk memastikan. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Apa lelucon? Busur menembak matahari yang dimilikinya jauh lebih unggul daripada senjata Saint primitif peringkat manusia. Tidak perlu baginya untuk menyia-nyiakan poin meritnya untuk ditukar dengan senjata yang lebih rendah. Karena dia tidak berencana untuk menukar apapun, Duan Lingtian memimpin untuk meninggalkan tingkat ketiga dan langsung menuju tingkat keempat Pavilion Merit. Guo Li mengikuti di belakangnya. Tingkat kedua dari Pavilion Merit adalah tempat mereka meminjam taktik bela diri Saint Grace dengan poin merit mereka. Level ketiga adalah tempat mereka menukar senjata Saint dengan poin merit mereka. Sementara itu, tingkat keempat adalah tempat mereka menukar pil kelas Saint dengan poin merit mereka, seperti yang Duan Lingtian duga. Pil kelas Saint bintang 1. Pil bintang 2 Saint Grade. Duan Lingtian belajar tentang pil Saint Grade ketika dia tiba di tingkat keempat Pavilion Merit. Dia mengetahui bahwa Saint Grade Pills memiliki 9 nilai, mulai dari 1 bintang dan berakhir di 9 bintang. Secara alami, 1 bintang adalah yang terendah, dan 9 bintang adalah yang tertinggi. Mereka dapat menukarkan pil kelas Saint bintang 1 dan pil kelas Saint bintang 2 di tingkat keempat Pavilion Merit. Ini benar-benar lebih kuat daripada pil obat Royal Grade. Tidak sulit baginya untuk melihat bahwa kemanjuran obat pil kelas Saint bintang 1 jauh lebih baik daripada pil obat kelas kerajaan ketika ia menggunakan energi spiritualnya. Secara alami, mereka tidak disebut pil obat Royal Grade di Dao Martial Saint Land.
Pil obat yang sama disebut pil obat bawaan di Dao Martial Seinland. 20 poin penghargaan untuk pil kelas Sein Bintang 1, dan 100 poin penghargaan untuk pil kelas Sein Bintang 2, angka yang sangat besar. Duan Lingtian berpikir dalam hati, bibirnya sedikit berkedut. Tidak peduli apakah itu pil kelas Sein Bintang 1 atau pil kelas Sein Bintang 2, mereka memiliki pil obat penyembuhan dan pil sensorik yang dapat meningkatkan kepekaan seseorang terhadap energi roh surga dan bumi dalam waktu singkat. Yang pertama adalah untuk penyembuhan sedangkan yang kedua adalah untuk membantu kultivasi seseorang. 11 pil obat penyembuhan bintang 2 dan 10 pil sensorik bintang 2, kata Duan Lingtian kepada lelaki tua lainnya yang berpatroli di tingkat keempat pavilion merit. Ketika dia baru saja tiba di lantai 4, dia menggunakan mata surgawi untuk memeriksa lelaki tua itu. Dia menemukan dia berada di Paramount Mortal Shading Stage mirip dengan orang tua di 2 level sebelumnya. Duan Lingtian memilih 2 Star Saint Great Pills yang harganya masing-masing 100 poin merit. 21 pil berjumlah 2100 poin merit. Duan Lingtian mentransfer semua poin merit yang dia tinggalkan di kartu kristalnya ke dalam kartu orang tua itu dan berhasil mendapatkan pil Saint Great yang dia inginkan. Pil kelas Sein 2 bintang, itu 2 tingkat lebih tinggi dari pil obat Royal Grade, aku ingin tahu bagaimana khasiat obatnya. Duan Lingtian menyingkirkan 21 pil obat, dia tidak sabar untuk mengujinya. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan sekarang adalah kembali sehingga dia bisa menguji kemanjuran obat 2 bintang Saint Great Pills. Bibir Guoli berkedut halus ketika dia melihatnya menghabiskan begitu banyak uang. Sementara itu, dia telah menggunakan 100 poin merit yang tersisa untuk ditukar dengan 5 pil kelas Sein Bintang 1. Dia memperoleh 3 pil obat penyembuhan Bintang 1 dan 2 pil sensorik Bintang 1. Karena mereka telah menyelesaikan tujuan mereka di sini, mereka bersiap untuk pergi. Mereka mulai turun dari tingkat keempat, tetapi mereka berhenti ketika mereka berada di tangga tingkat ketiga pavilion merit. Ini karena mereka bertemu seseorang yang mereka kenal. Sister Guo, selamat, sungguh mengejutkan bahwa Anda mendapatkan perlindungan dari Gubernur Master City. Orang yang mereka tabrak adalah Zheng Jian yang menduduki peringkat nomor 5 di 13 gangster. Dia mengucapkan selamat kepada Guoli dengan senyum di wajahnya. Namun, Guoli mengabaikannya. Perilakunya menyebabkan senyum di wajah Zheng Jian membeku. Saat senyum di wajah Zheng Jian memudar sepenuhnya, dia mengalihkan pandangannya dari Guoli ke Duan Lingtian. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sepertinya dia tidak sabar untuk membunuh Duan Lingtian. Duan Lingtian, di sisi lain, tidak takut saat dia menatap mata Zheng Jian. Duan Lingtian, jika kamu seorang pria, tantang aku ketika kamu kembali ke Laten Dragon Camp dan ambil pondok nomor 5. Zheng Jian memelototi Duan Lingtian dengan dingin. Suaranya memasuki telinga Duan Lingtian melalui transmisi suara energi sejati, memprovokasi dia. Dilihat dari kata-kata Zheng Jian, jelas dia tidak menyadari bahwa Gubernur Kota-Kota Bukit Maun telah membuat pengecualian dan menerima Duan Lingtian sebagai muridnya. Zheng Jian tidak keluar dari pondoknya sejak dia kembali ke Kamnaga Laten 3 hari yang lalu. Dia hanya meninggalkan Kamnaga Laten hari ini dengan tujuan datang ke Pavilion Merit. Selama perjalanannya ke sini, dia mendengar tentang perintah Gubernur Kota-Kota Bukit Maun untuk melindungi Guoli. Namun, berita Duan Lingtian menjadi murid Gubernur Kota-Kota Bukit Maun belum menyebar. Inilah mengapa dia tidak menyadarinya. Kalau tidak, dia pasti tidak akan punya nyali untuk memprovokasi Duan Lingtian. Aku akan menunggumu di Laten Dragon Camp. Ekspresi Duan Lingtian tetap sama, tetapi ada api yang mengamuk di kedalaman matanya yang mengungkapkan emosinya saat ini. Bahkan orang yang paling baik pun memiliki batasnya sendiri. Zheng Jian ini telah memprovokasi dia berulang kali. Apakah Zheng Jian benar-benar berpikir dia bisa memperlakukannya seperti kesemek busuk sehingga dia bisa melakukan apapun yang dia mau? Saya harap Anda mengingat kata-kata Anda, jangan bersembunyi di pondok Anda ketika saya kembali. Zheng Jian tersenyum licik ketika dia memikirkan rencananya yang akan membuahkan hasil. Bab 1408, Kematian Hu Jie. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Duan Lingtian menatap Zheng Jian sebelum dia meninggalkan Pavilion Merit. Sementara itu, Guo Li berbalik untuk melihat punggung Zheng Jian. Ada sedikit simpati di matanya. Bahkan Jin Yuan Bao yang menduduki peringkat nomor 3 di 13 gangster memanggil Duan Lingtian sebagai kakak senior. Namun, Zheng Jian berani memprovokasi dia.
Dia mengagumi keberanian Zheng Jian. Secara alami, dia tidak menasihati Zheng Jian karena dia tidak menyukainya sama sekali. Setelah meninggalkan Paviliun Merit, Duan Lingtian dan Guo Li kembali ke Kamna Galaten. Namun, mereka tidak terburu-buru untuk kembali ke pondok mereka. Sebaliknya, mereka berdiri di depan pondok. Sepertinya mereka sedang menunggu sesuatu. Secara alami, tindakan mereka menarik perhatian banyak orang. Apa yang Duan Lingtian dan Guo Li lakukan? Aku tidak tahu. Mereka seharusnya baru saja kembali dari Paviliun Merit. Aku yakin mereka bertukar banyak item. Bukankah mereka seharusnya mempelajari item yang diperoleh? Anggota Kamna Galaten yang tinggal di pondok bobrok itu bingung. Mereka baru sadar kembali ketika mendengar suara datang dari pintu masuk Kam 15 menit kemudian. Duan Lingtian, kamu menepati janjimu. Zheng Jian menyeringai saat dia berjalan ke Kamna Galaten. Selanjutnya, dia melompat ke platform tinggi dan berdiri di seberang Duan Lingtian saat mereka menatap mata. Niat bertarung naik perlahan dari tubuhnya. Niat untuk bertarung muncul di tubuhnya. Namun, Duan Lingtian tidak berniat untuk menanggapinya. Dia hanya menatapnya dengan tenang. Sementara itu, Guo Li berdiri di samping sambil dengan tenang melihat mereka berdua saling menatap. Aku bertanya-tanya siapa yang ditunggu Duan Lingtian. Ternyata, dia sedang menunggu Zheng Jian, kapan keduanya terlibat konflik. Banyak orang terkejut, namun, ada lebih banyak orang yang bersemangat. Mereka sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Duan Lingtian, segera Anda akan melihat bahwa kemampuan Anda yang tidak signifikan tidak ada artinya di mata saya, Zheng Jian. Jangan berani-beraninya kamu berpikir bahwa kamu bisa meremehkan semua orang di tahap penumpahan fana penguasaan hanya karena kamu mengalahkan beberapa orang yang baru saja menerobos ke tahap penumpahan fana penguasaan. Wajah Zheng Jian berubah sangat serius ketika dia melihat Duan Lingtian mengabaikannya. Aku tidak yakin tentang orang lain di Mastery Mortal Shading Stage tetapi kamu, Zheng Jian, adalah seseorang yang benar-benar aku pandang rendah, kata Duan Lingtian akhirnya. Nada suaranya tenang seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sepele. Keributan pecah di antara kerumunan begitu Duan Lingtian selesai berbicara. Selain Guo Li yang tahu Duan Lingtian mengatakan yang sebenarnya, semua orang mengira dia sudah gila. Apakah Duan Lingtian sudah gila? Zheng Jian telah menembus tahap penumpahan fana penguasaan beberapa waktu yang lalu. Hou Lin dan Zhang Jilong yang baru saja menembus tahap penumpahan fana penguasaan tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Dia membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya jika dia menganggap Zheng Jian semudah dikalahkan seperti Hou Lin dan Zhang Jilong. Aku akan senang melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Anggota Kamna Galaten di Pondok Bobrok berdiskusi di antara mereka sendiri. Lebih dari 90% dari mereka bertaruh Duan Lingtian akan kalah. Zulang, aku tahu kamu cukup dekat dengan Duan Lingtian, namun, dia pasti akan bernasib buruk karena berkelahi dengan sepupuku, Zheng Jian. Saya sarankan Anda kembali ke pondok Anda sehingga Anda tidak akan marah ketika dia terluka, ejek Hujie ketika dia tiba di pondok bobrok Zulang. Kemenangannya belum pasti. Zulang tersenyum. Dia tahu kekuatan Duan Lingtian dengan sangat baik. Selain faktor lain, jika dia dan Guo Li tidak menjadi beban bagi Duan Lingtian dalam ujian yang telah disiapkan gubernur kota untuk mereka 3 hari yang lalu, Duan Lingtian pasti akan menempati peringkat pertama. Inilah mengapa dia begitu percaya diri. Dia percaya Zheng Jian bukan tandingan Duan Lingtian. Apa? Jangan bilang menurutmu Duan Lingtian bisa mengalahkan sepupuku Zheng Jian. Hu Jie tersenyum mengejek. Aku tidak yakin tentang orang lain di tahap penumpahan fana penguasaan, tapi kamu, Zheng Jian, adalah seseorang yang benar-benar aku pandang rendah. Di platform tinggi, kata-kata Duan Lingtian bergema di telinga Zheng Jian. Tubuhnya gemetar karena marah. Matanya berubah merah darah saat perutnya dipenuhi dengan api yang mengamuk. Dia berada di tepi gertakan. Akhirnya, dia berhasil menenangkan amarahnya yang luar biasa. Duan Lingtian, aku akan menunjukkan kepada semua orang bagaimana seseorang yang kamu pandang rendah akan melemparkanmu ke lubang kotoran. Zheng Jian berteriak dengan marah. Dia menerkam Duan Lingtian seolah-olah dia telah berubah menjadi seekor citah yang lincah. Udara tampak menekan di belakangnya. Beberapa penonton menahan napas saat mereka menonton adegan di depan mereka tanpa berkedip. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat rahang mereka ternganga. Ya dewa, apa yang baru saja mereka saksikan? Bang! Bunyi keras datang dari platform tinggi diikuti oleh erangan kesakitan.
Selanjutnya, semua orang melihat Zheng Jian melesat keluar dari platform tinggi seperti anak panah yang meninggalkan busurnya hanya dengan satu pukulan dan tabrakan. Pada saat ini, Zheng Jian kehilangan kendali atas tubuhnya saat dia tiba di atas lubang kotoran. Tepat ketika dia akan jatuh ke lubang kotoran di sebelah pondok bobrok, siluet ungu tiba-tiba muncul di sebelahnya. Bang! Ledakan keras lainnya terdengar di udara. Selain Guoli, tak seorang pun di antara kerumunan melihat apa yang terjadi dengan jelas saat Zheng Jian jatuh. Saat siluet ungu menghilang, tubuh Zheng Jian jatuh ke lubang kotoran saat benda menjijikkan menutupinya. Anggota Laten Dragon Camp melangkah mundur satu demi satu pada saat ini. Apa? Semua orang terkejut. Mereka terkejut ketika mereka melihat pemandangan di depan mata mereka. Mereka tidak mendapatkan kembali akal sehat mereka untuk waktu yang lama. Zheng Jian pingsan seperti yang dilakukan Hou Lin sebelumnya. Banyak dari mereka bingung ketika melihat Zheng Jian terbaring tak bergerak di lubang kotoran. Sementara itu, beberapa dari mereka melihat siluet ungu di atas platform tinggi dengan kaget. Duan Lingtian sangat kuat sekarang. Mungkinkah dia berhasil menembus tahap penumpahan fana penguasaan? Mungkinkah kemampuannya setara dengan pembangkit tenaga listrik Perfection Mortal Shading Stage? Berita Duan Lingtian mengalahkan Hou Lin dan Zhang Jilong, meskipun hanya berada di tahap penumpahan fana menengah, telah menyebar ke Camp Naga Laten. Setiap anggota Laten Dragon Camp tahu Duan Lingtian mampu mengalahkan orang-orang di level yang lebih tinggi. Ketika mereka melihat Zheng Jian terlempar dalam satu pukulan dan pingsan karena pukulan kedua, mereka mengira Duan Lingtian telah menembus tahap penumpahan fana penguasaan dan memiliki kekuatan yang setara dengan pembangkit tenaga tahap penumpahan fana kesempurnaan. Bagaimanapun, Zheng Jian berbeda dari Hou Lin dan Zhang Jilong. Dia telah menembus ke Mastery Mortal Shading Stage jauh lebih awal. Hanya ada 3 orang yang tidak terkejut dengan ini di antara kerumunan. Mereka adalah Guoli, Zulang, dan penjaga bahaya surgawi yang berdiri di paviliun di beberapa titik. Duan Lingtian ini benar-benar tanpa ampun. Penjaga bahaya surgawi menggelengkan kepalanya. Namun, Zheng Jian membawa ini pada dirinya sendiri karena telah menyinggung orang yang menakutkan ini. Sepupu Zheng Jian, Hu Jie berseru keras ketika dia sadar kembali. Ekspresinya sangat mengerikan. Dia dengan cepat menyerbu ke depan dan membawa Zheng Jian keluar dari lubang kotoran. Pada saat Hu Jie membaringkan Zheng Jian di tanah, dia mulai sadar kembali dan meludahkan seteguk materi menjijikkan yang mendarat di wajah Hu Jie. Blur, pada saat ini, Hu Jie muntah karena jijik di wajah Zheng Jian. Zheng Jian yang baru sadar kembali tidak tahu harus melampiaskan amarahnya kemana saat menyadari dirinya telah jatuh ke lubang kotoran. Ketika Hu Jie muntah di wajahnya, dia secara naluriah menamparkan Hu Jie saat ekspresinya berubah drastis. Hu Jie terlempar kembali dari tamparannya. Bang! Hu Jie terlempar cukup jauh ke belakang sebelum dia mendarat di tanah. Dia kehilangan napas saat darah terus mengalir dari mulutnya, melesat jauh dan mendarat dengan keras di tanah. Suara mendesing. Semua orang masih memikirkan bagaimana Hu Jie ditampar secara salah. Sebuah siluet muncul di sebelahnya tiba-tiba. Ekspresi orang itu berubah drastis setelah dia memeriksa denyut nadi dan napas Hu Jie. Heavenly Ham Guardian. Hati banyak orang terpompa dengan cepat saat mereka menyaksikan pemandangan yang terbentang di depan mereka. Zheng Jian, kamu membunuh Hu Jie, kata penjaga bahaya surgawi dengan dingin sambil menatap Zheng Jian dengan sungguh-sungguh. Hu Jie sudah mati. Zheng Jian sadar kembali, dan ekspresinya berubah drastis ketika dia mendengar kata-kata penjaga bahaya surgawi. Ini bukan karena dia membunuh sepupunya, Hu Jie. Itu karena dia telah melanggar aturan Laten Dragon Camp. Ada aturan di Laten Dragon Camp yang menyatakan anggota tidak diizinkan untuk membunuh atau melumpuhkan satu sama lain. Kegagalan untuk mematuhi akan mengakibatkan hukuman. Pembunuh akan diberi hukuman berat dan dikeluarkan dari Camp Naga Laten dan perkebunan gubernur kota. Sebelum semua orang punya waktu untuk bereaksi, penjaga bahaya surgawi mengangkat tubuh Hu Jie dan terbang ke Zheng Jian. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil Zheng Jian seperti dia adalah seekor elang yang membawa anaknya. Zheng Jian, kamu bersalah karena membunuh Hu Jie, anggota Laten Dragon Camp. Kamu akan pergi ke kamp hukuman. Penjaga bahaya surgawi pergi dengan tubuh Hu Jie dan Zheng Jian. Orang-orang di Camp Naga Laten baru sadar setelah beberapa saat. Hu Jie, sudah mati. Saya pikir Hu Jie adalah sepupu jauh Zheng Jian ini benar-benar kejam. Dia benar-benar membunuh sepupu jauhnya.
Saya kira dia belum sadar ketika dia melakukan itu. Kekuatan Hujie jauh lebih sedikit dibandingkan dengan dia. Wajar jika Hujie tidak bisa menahan serangannya. Anggota Laten Dragon Camp berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua tahu Zheng Jian dalam masalah sekarang. Ada peraturan di Laten Dragon Camp yang melarang anggota untuk saling membunuh. Seseorang akan dihukum berat jika melanggar aturan. Seseorang juga akan dikeluarkan dari Kamp Naga Laten dan Perkebunan Gubernur Kota. Apakah menurutmu Zheng Jian benar-benar akan dikeluarkan dari Kamp Naga Laten dan Perkebunan Gubernur Kota? Aku pikir begitu. Mungkin tidak, bagaimanapun juga Zheng Jian adalah salah satu dari 13 gangster. Dia sangat berbakat dan kuat, kurasa dia tidak akan dikeluarkan dari Kamp Naga Laten dan Perkebunan Gubernur Kota. Apa gunanya memiliki aturan di Kamp Naga Laten jika Zheng Jian tidak dikeluarkan? Siapa yang akan mematuhi aturan di masa depan? Petik 2. Anggota Kamp Naga Laten terbagi menjadi dua sisi saat mereka berdebat. Pada saat ini, tidak ada yang peduli dengan Duan Lingtian. Bahkan Duan Lingtian tidak menyangka itu akan terjadi. Dia pantas mendapatkan ini karena kesalahannya. Guo Li berkata dengan mengejek. Bibir Duan Lingtian berkedut halus ketika dia mendengar kata-kata Guo Li. Banyak orang mengatakan bahwa wanita suka menyimpan dendam. Dia menemukan bahwa itu benar hari ini. Bab 1409, Target, Tahap Penguasaan Mortal Shading. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Zheng Jian dibawa pergi oleh penjaga bencana surgawi ke kamp hukuman dari Perkebunan Gubernur Kota di kota Bukit Mon, dan dia tidak pernah kembali. Situasi terus berubah di Kamp Naga Laten. Li Han, orang pertama yang Duan Lingtian kalahkan di antara 13 gangster ketika dia baru saja tiba di Kamp Naga Laten, telah berhasil menembus tahap penumpahan fana penguasaan. Dia bermaksud mencari Duan Lingtian untuk membalas dendam begitu dia keluar dari kultivasi tertutupnya. Namun, dia benar-benar menghilangkan gagasan itu begitu dia mendengar Zheng Jian dikalahkan oleh Duan Lingtian. Namun demikian, ia menjadi salah satu dari 13 gangster lagi dengan kekuatannya, dan peringkat 13 gangster berubah lagi. Terlepas dari 4 besar yang tetap tidak berubah, Duan Lingtian telah menggantikan Zheng Jian dan pindah ke pondok nomor 5. Zhang Jilong pindah ke pondok nomor 6 sementara Guo Li pindah ke pondok nomor 7. Pemilik pondok kayu nomor 8 adalah Hou Lin, dan pondok nomor 9 milik Li Han. Adapun pemilik pondok nomor 10, telah berganti kepemilikan beberapa kali dalam sebulan. Itu hanya dikonfirmasi setelah anggota Laten Dragon Camp lainnya menerobos ke tahap penumpahan mortal penguasaan. Pada saat yang sama, berita Duan Lingtian menjadi murid gubernur kota-kota Bukit Mon mulai menyebar. Ternyata, Duan Lingtian sudah menjadi murid dari gubernur kota Lord. Sejak Duan Lingtian menjadi murid dari gubernur kota Lord setelah Xiong Hu dan Jin Yuan Bao, ini menunjukkan kekuatannya telah melampaui Sun Ge yang menduduki peringkat 4 di antara 13 gangster. Jika Zheng Jian tahu Duan Lingtian telah menjadi murid gubernur kota Lord, dia tidak akan berani memprovokasi Duan Lingtian bahkan jika dia lebih berani. Segalanya berubah, mungkin bahkan Zheng Jian tidak menyangka bahwa dia akan dikeluarkan dari Kamp Naga Laten dan diusir dari istana gubernur kota karena membunuh sepupu jauhnya. Saya mendengar bahwa Zheng Jian hanya setengah hidup ketika dia diusir dari perkebunan gubernur kota. Cara kamp hukuman melakukan sesuatu sangat kejam. Menurut pendapat saya, dia beruntung masih hidup. Area pondok bobrok di Laten Dragon Camp masih semarak seperti biasanya. Karena Duan Lingtian telah mengalahkan Zheng Jian dalam satu gerakan, Hou Lin dan Zhang Jilong menjadi jauh lebih waspada terhadap Duan Lingtian. Ketika mereka mendengar bahwa Duan Lingtian telah menjadi murid gubernur kota Lord, mereka telah sepenuhnya menghilangkan gagasan membuat Duan Lingtian menjadi musuh. Terutama Hou Lin, meskipun Duan Lingtian telah melemparkannya ke lubang kotoran sekali dan mempermalukannya, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk membalas dendam ketika berhadapan dengan Duan Lingtian saat ini. Setelah Zheng Jian diusir dari Kamp Naga Laten dan perkebunan gubernur kota, 1 bulan berlalu dengan cepat. Pada hari ini, orang yang menduduki peringkat 1 di antara 13 gangster, Ling Yun, meninggalkan pondok nomor 1. Semua orang tahu apa yang akan dia lakukan. Ling Yun kembali 1 jam kemudian. Meskipun wajahnya tetap dingin, ada sedikit kegembiraan di kedalaman matanya. Duan Lingtian berjalan keluar dari paviliun di sisi platform tinggi tepat pada waktunya untuk melihat kegembiraan di mata Ling Yun. Dia berpikir, sepertinya Ling Yun lulus ujian guru.
Dia pergi ke pavilion untuk mengumpulkan Saint Stone. Sekarang dia berada di peringkat nomor 5 di antara 13 gangster, dia akan dapat mengumpulkan 900 Saint Stone kelas 8 setiap bulan. Saat Duan Lingtian menatap Ling Yun juga menatapnya. Dia mengiriminya pesan melalui transmisi suara energi sejati. Duan Lingtian, meskipun Anda lebih tua dari saya dan menjadi murid guru sebelum saya melakukannya, Anda harus mengalahkan saya terlebih dahulu jika Anda ingin saya memanggil Anda sebagai kakak senior saya. Duan Lingtian hanya tersenyum tipis sebelum kembali ke pondok nomor 5. Setelah kembali ke pondok, dia mengambil pagoda 7 harta karun yang indah dan memasukinya hanya dengan berpikir dan langsung menuju ke tingkat kedua. Dia terus berkultivasi setelah tiba di sana. Lapisan kilau perak menyelimuti tubuhnya seolah-olah dia mengenakan mantel perak. Kemajuan kultivasi saya untuk versi yang ditingkatkan dari baju tembaga, baju perak, telah berjalan lancar, saya saat ini berada di tahap kompeten. Senyum puas muncul di wajah Duan Lingtian. Sebulan telah berlalu di dunia luar meskipun 3 bulan telah berlalu di dalam pagoda indah 7 harta karun, dalam waktu 3 bulan, Duan Lingtian telah berhasil mengolah baju perak ke tahap kompeten. Tahap kompeten adalah tahap ketiga dari taktik bela diri Saint Grade. Kemeja perak yang dikultivasikan ke tahap kompeten sama kuatnya dengan kemeja tembaga yang sudah dikultivasikan ke tahap kelima, yang juga merupakan tahap sempurna. Saya merasa bahwa begitu saya menggunakan baju perak, kekuatan tubuh fisik saya juga akan diperkuat, pikir Duan Lingtian dalam hati. Dalam waktu 1 bulan lagi, itu akan menjadi setengah tahun sejak saya datang ke estate gubernur kota Mount Hill City. Duan Lingtian tidak bisa menahan perasaan sentimental ketika memikirkan hal ini. Secara alami, setengah tahun, yang dia maksud adalah waktu yang telah berlalu di dunia luar. Menurut waktu di pagoda indah 7 harta karun, itu akan lebih lama lagi. Benar. Duan Lingtian sepertinya mengingat sesuatu. Dia menarik baju perak dan turun dari tingkat kedua dari 7 harta karun pagoda indah ke tingkat pertama. Duan Lingtian memandang Penatua Huo yang duduk bersila dan berseru, "Penatua Huo." "Ya," Penatua Huo berkata sambil membuka matanya. "Penatua Huo, saya ingin bertanya, akankah cincin pertumbuhan saya tumbuh sesuai dengan aliran waktu di dunia luar atau pagoda indah 7 harta karun?" Inilah yang Duan Lingtian pikirkan sebelumnya. Jika cincin pertumbuhannya tumbuh sesuai dengan aliran waktu di dalam Seven Treasures Exquisite Pagoda, dia akan berusia 36 tahun sekarang. Jika itu tumbuh sesuai dengan aliran waktu di dunia luar, dia masih berusia 35 tahun. Saat pertama kali bertemu Lin Qinrong dan Guo Li, usianya baru menginjak 35 tahun. Cincin pertumbuhanmu tumbuh sesuai dengan aliran waktu di dunia luar. Waktu di luar adalah waktu default. Anda dapat memikirkannya seperti ini, waktu ekstra di pagoda indah 7 harta karun setara dengan waktu yang Anda curi. Itu tidak akan memengaruhi cincin pertumbuhan Anda, kata Penatua Huo. Dicuri, Penatua Huo, maksud Anda cincin pertumbuhan saya tetap stagnan ketika saya berada di pagoda indah 7 harta karun. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam, mencoba menekan emosinya. Ya, Penatua Huo mengangguk. Sejak kamu tiba di perkebunan gubernur kota di kota Bukit Mount, lingkaran pertumbuhanmu hanya tumbuh selama setengah bulan, itulah waktu yang kamu habiskan di dunia luar selama 6 bulan terakhir. Aku sudah berada di perkebunan gubernur kota Mount Hill City selama setengah tahun sekarang, selama waktu ini, selain dari 10 hari ketika aku keluar, aku hanya keluar selama 5 hari. Memang, saya hanya menghabiskan setengah bulan di dunia luar. Petik 2. Mata Duan Lingtian menyipit saat dia bergumam, jika itu masalahnya, apakah ini berarti cincin pertumbuhanku akan tumbuh sangat lambat? Tepat sekali, Penatua Huo mengangguk. Cincin pertumbuhan Anda tumbuh sesuai dengan aliran waktu di dunia luar, ketika Anda berada di pagoda indah 7 harta karun, cincin pertumbuhan Anda akan stagnan. Berdasarkan fakta bahwa kamu hanya menghabiskan 15 hari di dunia luar selama 6 bulan terakhir, pada tingkat ini, akan membutuhkan 12 tahun di luar untuk cincin pertumbuhanmu untuk menumbuhkan cincin yang lengkap dan tumbuh 1 tahun lebih tua, Penatua Huo terus berkata. Ledakan, kata Penatua Huo menghantam Duan Lingtian seperti sambaran petir. Butuh beberapa saat sebelum dia sadar kembali. Berdasarkan waktu yang dia habiskan di dunia luar selama 6 bulan terakhir, cincin pertumbuhannya akan memakan waktu 12 tahun untuk menumbuhkan cincin lain. Itu keterlaluan. Duan Lingtian bergumam pelan,
jika kita menghitungnya seperti itu, cincin pertumbuhanku hanya akan tumbuh 5 cincin setelah 60 tahun berlalu di dunia luar. Pada saat itu, saya baru berusia 40 tahun. Petik 2. Sudut mulut Duan Lingtian berkedut saat memikirkan itu. Perlu dicatat bahwa orang di bawah usia 40 dianggap muda di tanah suci Dao marsial. Berdasarkan waktu yang dia habiskan di dunia luar selama 6 bulan terakhir, dia akan membutuhkan 60 tahun lagi untuk melepaskan masa mudanya. Pada saat ini, Duan Lingtian sangat merasakan betapa luar biasanya pagoda 7 harta karun yang indah itu. Tidak heran pagoda indah 7 harta karun adalah harta karun tertinggi surgawi. Itu benar-benar memiliki keberuntungan surga dan bumi, sedemikian rupa sehingga bisa mencuri waktu. Dalam 6 bulan terakhir, saya telah mengonsumsi 10 pil sensorik bintang 2 untuk meningkatkan indera saya terhadap energi roh surga dan bumi untuk membantu kultivasi saya. Laut Qi seukuran telur hampir penuh sekarang. Meskipun saya tidak memiliki pil sensorik bintang 2 lagi, saya masih dapat mengisi Laut Qi saya dan menerobos dalam waktu 1 bulan dengan bantuan 32 vena suci di tubuh saya untuk menyerap energi roh langit dan bumi untuk kultivasi. Duan Lingtian terus bergumam pada dirinya sendiri. Langkah selanjutnya adalah menerobos ke Mastery Mortal Shading Stage. Begitu dia menerobos ke tahap penumpahan fana penguasaan, Laut Qi-nya akan mengalami transformasi lain dan bertambah besar ukurannya. Pada saat itu, Laut Qi yang diubah dan diperbesar akan mampu mengakumulasikan lebih banyak energi sejati. Selain itu, setelah Laut Qi-nya berubah dan bertambah besar, dia akan dapat membuka lebih banyak vena suci. Peningkatan Saint Veins akan mempengaruhi kecepatan transportasi energi sejati di tubuhnya, dan pada gilirannya, itu akan mempengaruhi kekuatannya juga. Dengan energi sejati di Laut Qi saya sekarang, jika saya sepenuhnya melepaskan kekuatan saya dengan 32 Saint Veins, saya yakin saya bisa mengalahkan penggarap bela diri atau Dao di tahap penumpahan fana penguasaan tanpa menggunakan baju perak. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Saat ini, dia hanyalah seorang kultivator bela diri di tahap penumpahan fana menengah. Begitu saya menerobos ke tahap penumpahan fana kesempurnaan, bahkan jika saya baru saja menerobos, saya masih percaya diri dalam mengalahkan sebagian besar penggarap bela diri dan Dao di tahap penumpahan fana kesempurnaan dengan kemeja perak. Duan Lingtian dipenuhi dengan keyakinan. Setelah mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, Duan Lingtian duduk bersila di udara dan mulai berkultivasi. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk 9 naga. Saat dia mengedarkannya di sepanjang tubuhnya sesuai metode kultivasi, energi roh langit dan bumi di udara dan energi roh langit dan bumi di batu suci terus-menerus diserap ke dalam tubuhnya. Setelah energi roh langit dan bumi memasuki tubuhnya, itu diangkut oleh 9 naga sebelum berubah menjadi energi sejati dan terintegrasi dengan Laut Qi-nya setelah mengedarkan sirkuit Qi yang hebat. Jumlah energi sejati di Laut Qi-nya terus meningkat saat dia terus mengedarkannya. 1 bulan di dalam Seven Treasures Exquisite Pagoda berlalu dengan cepat. Pada saat ini, True Energy akhirnya memenuhi Laut Qi jauh di antara alis Duan Lingtian. Ini dipenuhi dengan energi sejati sekarang, saya akhirnya bisa mencoba untuk memperluas Laut Qi saya. Mata Duan Lingtian berkilauan ketika dia membukanya. Setelah itu, dia menutup matanya lagi dan terus berkultivasi. Pada saat yang sama, Laut Qi jauh di antara alisnya ditahan oleh aliran energi sejati yang terus-menerus, dan terus mengembang seperti balon. Bab 1410, Kepercayaan Diri Duan Lingtian. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Ledakan. Ketika Laut Qi meluas seperti balon ke kapasitasnya dan meledak, Duan Lingtian merasakan gelombang pusing. Namun, kegembiraan terlihat di wajahnya ketika dia sadar kembali. Laut Qi menjadi begitu besar. Duan Lingtian menyadari bahwa Laut Qi telah benar-benar berubah. Itu keterlaluan. Sebelumnya Laut Qi hanya seukuran telur, tapi sekarang, itu sebesar lapangan basket di bumi di kehidupan masa lalunya. Energi sejati yang memperluas Laut Qi seukuran telur tampak tidak signifikan sekarang. Itu hanya menempati sudut Laut Qi seukuran lapangan basket. Namun, Duan Lingtian tahu bahwa dia telah mengambil langkah maju. Dia telah menembus setengah dari tahap penguasaan Mortal Shading. Setengah lainnya adalah membuka lebih banyak Saint Veins. Pada tahap penumpahan mortal awal, saya berhasil membuka 15 Saint Veins. Pada tahap menengah, saya membuka 17 Saint Veins lainnya. Sekarang setelah saya menembus ke Mastery Mortal Shading Stage, saya seharusnya bisa membuka setidaknya 18 Saint Veins.
Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam ketika dia memikirkan itu. Saya berharap keajaiban terjadi. Keajaiban yang dia maksud adalah membuka lebih dari 18 Saint Veins. Mirip dengan ketika dia membuka lebih dari 16 Saint Veins ketika dia berada di tahap penumpahan fana menengah. Karena Duan Lingtian telah mengalami ini 2 kali, proses membuka Saint Veins berjalan dengan lancar. Namun, itu masih membutuhkan waktu meskipun semuanya lancar. Setengah bulan kemudian, Duan Lingtian yang telah membuka satu demi satu Saint Veins akhirnya berhenti ketika dia merasa bahwa dia bisa lebih lama membuka yang lain. Berapa banyak Saint Veins yang saya buka? Duan Lingtian tiba-tiba teringat akan masalah ini dan mulai memeriksa jumlah Saint Veins yang telah dia buka. Ini, setelah menghitungnya, Duan Lingtian mulai gemetar kegirangan. Aku tidak salah menghitung, kan? Duan Lingtian mengambil napas dalam-dalam dan mulai dengan bersemangat mempelajari vena suci yang telah dia buka setelah dia menerobos ke tahap penumpahan fana penguasaan. Setelah menghitung beberapa kali, Duan Lingtian akhirnya yakin. Dia tidak salah. 20. Aku benar-benar membuka 20 vena suci lagi. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat. Dia mengira dia akan dapat membuka 19 Saint Veins paling banyak bahkan jika keajaiban memang terjadi. Siapa yang tahu dia benar-benar akan membuka 20 Saint Veins. Ini di luar dugaannya. Selain 32 Saint Veins asli yang aku miliki, tubuhku memiliki total 52 Saint Veins sekarang. Perlu dicatat bahwa orang-orang biasa di Paramount Mortal Shading Stage yang dapat membuka lebih dari 50 Saint Veins dianggap memiliki potensi tinggi untuk menerobos ke Saint Stage dan menjadi pembangkit tenaga Saint Stage. Duan Lingtian hanya berada di tahap penumpahan fana penguasaan, tetapi dia telah membuka 52 Saint Veins. Di masa depan, bahkan jika tidak ada lagi keajaiban, aku masih bisa membuka setidaknya 21 vena Saint ketika aku mencapai tahap kesempurnaan Mortal Shading. Pada tahap penumpahan fana Paramount, setidaknya aku bisa membuka 22 Saint Veins. Ketika Duan Lingtian memikirkan hal itu, emosinya yang baru saja tenang mulai bergejolak lagi. Ini juga berarti aku akan bisa membuka 94 Saint Veins setidaknya bahkan jika tidak ada keajaiban lagi. Saya masih ingat, Penatua Huo mengatakan bahkan Sun Wukong, Sage Agung dan surga yang setara, dalam mitos dan legenda kuno dari bumi, hanya membuka 93 Saint Veins. Aku akan bisa membuka lebih banyak Saint Veins daripada dia. Duan Lingtian tersentak kaget. Meskipun itu tidak berarti bahwa orang yang bisa membuka lebih banyak Saint Veins pasti akan mengalahkan mereka yang membuka lebih sedikit, Duan Lingtian masih merasa senang dia bisa memenangkan Sun Wukong dalam aspek itu. Pada titik ini, Duan Lingtian menjadi semakin bersemangat. Itu hanya alami. Saat ini, dia hanya berada di tahap penumpahan fana penguasaan, tetapi jumlah vena suci di tubuhnya lebih dari banyak penggarap bela diri dan dao lainnya di tahap penumpahan fana Paramount. Saat ini, hanya perlu beberapa saat baginya untuk mengangkut energi sejati dari laut Qi-nya ke permukaan tubuhnya. Hanya dengan berpikir, true energy muncul seketika. Kemeja perak, hanya dengan berpikir, energi sejati di Laut Qi Duan Lingtian langsung melewati semua 52 vena suci di tubuhnya seolah-olah dia mengenakan mantel perak. Pada saat berikutnya, dia dengan santai melemparkan pukulan, dan energi sejati melesat seperti naga. Itu menabrak dinding di kejauhan, memicu serangkaian ledakan. Sepanjang seluruh proses, udara tampak memadat di belakang naga besar itu. Sangat kuat, mata Duan Lingtian berbinar. Dengan kekuatanku saat ini, tidak banyak penggarap bela diri dan dao di tahap kesempurnaan Mortal Shading yang cocok denganku bahkan jika aku tidak menggunakan murid aneh. Saya tidak takut bahkan jika saya harus melawan Suki. Murid dari gubernur kota-kota Bukit Maun, basis kultivasi Suki berada di puncak tahap penumpahan fana kesempurnaan. Lebih dari sebulan yang lalu, dia telah mengalahkan orang yang menduduki peringkat nomor 1 di antara 13 gangster Kam Naga Laten, Ling Yun, hanya dalam 3 gerakan. Kekuatannya terlihat jelas. Setelah terobosan, Duan Lingtian berkultivasi selama setengah bulan lagi. Selain menstabilkan basis kultivasinya di Mastery Mortal Shading Stage, dia juga telah menyimpan lebih banyak energi sejati di Laut Qi seukuran lapangan basketnya. Ada 10 hari lagi di dunia luar sampai hari aku bisa mengumpulkan Saint Stone, 10 hari lagi di dunia luar setara dengan sebulan di Pagoda Indah 7 harta karun. Cukup bagi saya untuk mengembangkan taktik bela diri dan gerakan saya. Petik 2. Pada bulan berikutnya, Duan Lingtian mulai mengembangkan jurus dalam taktik bela diri kelas suci,
panah aerolite kolosal. Dia terutama mengembangkan gerakan ofensif, aerolite strike, dan teknik gerakan, sinkronisasi tubuh dan panah. Aerolite strike hampir merupakan gerakan ofensif terkuat yang dimiliki Duan Lingtian di gudang senjatanya saat ini. Di sisi lain, sinkronisasi tubuh dan panah adalah dasar untuk memaksimalkan kecepatannya. Akhirnya berhasil menembus. 1 bulan kemudian, Duan Lingtian berhenti berkultivasi. Kegembiraan terlihat di wajahnya. Kerja kerasnya telah membuahkan hasil. Karena usahanya yang terus-menerus, gerakan ofensif dari kolosal Aerolite Arrow, Aerolite Strike, akhirnya mencapai tahap kompeten. Tahap kompeten adalah tahap ketiga dari taktik bela diri Seingrad. Panah Aerolite kolosal adalah taktik bela diri kelas suci primitif manusia. Kekuatan gerakan ofensif, serangan Aerolite, jauh lebih unggul dibandingkan dengan gerakan ofensif dari taktik bela diri tingkat manusia biasa-biasa saja atau taktik bela diri tingkat Sein terkemuka. Oleh karena itu, serangan Aerolite pada tahap ketiganya, tahap kompeten, sebanding dengan gerakan ofensif taktik bela diri Seingrad tingkat manusia biasa-biasa saja pada tahap kelimanya, yang juga merupakan tahap sempurna. Di Mount Hill City, saya khawatir tidak ada seorang pun, selain guru, yang akan dapat menemukan taktik bela diri tingkat suci primitif tingkat manusia. Sangat mungkin bahwa bahkan Suki tidak mengembangkan ilmu bela diri tingkat suci primitif tingkat manusia. Taktik, mata Duan Lingtian berbinar saat dia berpikir, saya yakin saya bisa mengalahkan Suki kecuali dia menerobos ke tahap penumpahan Fana Paramon. Terobosan gerakan ofensif di kolosal Aerolite Arrow, Aerolite Strike, telah memberi Duan Lingtian kepercayaan diri yang luar biasa. Kecuali jika itu adalah Sein Beast dari Perfection Mortal Shading Stage atau Wild Beast dengan tubuh fisik yang sangat kuat, seharusnya tidak ada manusia di Perfection Mortal Shading Stage yang cocok untukku, gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri saat kepercayaan dirinya tumbuh. Sayangnya, sinkronisasi tubuh dan panah tidak memiliki terobosan, jika tidak, kekuatan saya akan meningkat ke tingkat lain, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Pepatah mengatakan, mata seseorang lebih besar dari perutnya, menggambarkan Duan Lingtian dengan sempurna saat ini. Aku akan pergi mengumpulkan Sein Stone-ku sekarang. Dengan hanya berpikir, Duan Lingtian meninggalkan pagoda indah 7 harta karun dan berjalan keluar dari pondok, merasa segar, saat dia menuju ke paviliun di samping platform tinggi untuk mengumpulkan batu sucinya. Setelah menerima Sein Stone dari Heavenly Ham Guardian, Duan Lingtian berterima kasih padanya sebelum dia berbalik untuk pergi. Duan Lingtian ini tampaknya sedikit berbeda dibandingkan dengan bulan lalu, namun, saya tidak tahu apa perbedaannya. Penjaga bahaya surgawi menggelengkan kepalanya saat dia melihat punggung Duan Lingtian. Oh, benar, saya hampir lupa. Penjaga bahaya surgawi sepertinya telah mengingat sesuatu. Matanya berkilau saat dia mengirim transmisi suara energi sejati dari paviliun ke telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian, Gubernur Kota Lord telah memberi perintah agar Anda berkultivasi di sisinya setelah Anda keluar dari kultivasi tertutup Anda. Saat ini, Ling Yun, Xiong Hu, dan Jin Yuan Bao sedang berkultivasi di sisi Gubernur Kota Tuan, penjaga bahaya surgawi mengingatkannya. Berkultivasi di samping guru, Duan Lingtian tercengang. Dia berbalik untuk melihat penjaga bahaya surgawi di paviliun saat dia bertanya melalui transmisi suara energi sejati. Maksudmu? Aku bisa masuk dan keluar dari kam naga laten sesuai keinginanku. Ya, penjaga bahaya surgawi mengangguk. Setengah bulan yang lalu, Gubernur Kota Lord memberikan perintah agar Anda, Ling Yun, Xiong Hu, dan Jin Yuan Bao dapat masuk dan meninggalkan kam naga laten sesuka hati untuk pergi ke perkebunan Gubernur Kota. Saya tidak menyangka bahwa menerima guru ini akan memberi saya manfaat ini. Duan Lingtian tersenyum tipis sebelum dia meninggalkan kam naga laten untuk mencari gurunya, Gubernur Kota-Kota Bukit Mount. Sebagai Gubernur Kota Mount Hill City, dia memiliki rumah besar independen dengan halaman depan dan halaman belakang seluas lapangan sepak bola ukuran standar di perumahan Gubernur Kota. Duan Lingtian membungkuk dan menyapa Gubernur Kota-Kota Bukit Mount ketika dia melihatnya lagi, guru. 3 orang yang berdiri di belakang Gubernur Kota-Kota Bukit Mount mengubah ekspresi mereka sedikit ketika mereka mendengar cara Duan Lingtian berbicara kepada Gubernur Kota-Kota Bukit-Bukit. Perlu dicatat bahwa mereka semua memanggil Gubernur Kota-Kota Bukit Mount sebagai guru. Guru dan guru umumnya memiliki arti yang sama. Namun, mereka bisa sangat berbeda jika seseorang melihat ke dalamnya. Umumnya,
Hanya nama murid yang akan menggunakan istilah guru. Namun, sejauh yang mereka tahu, perlakuan Duan Lingtian di istana gubernur kota tidak berbeda dengan mereka. Dia tidak tampak seperti murid dalam nama. Ketika gubernur kota-kota Bukit Maun menanggapi dengan senyuman, Duan Lingtian akhirnya menyadari 3 orang yang berdiri di belakangnya. Mereka adalah 3 orang teratas di 13 gangster, Ling Yun, Xiong Hu, dan Jin Yuanbao. Saya hanya memberitahu mereka tentang taktik dan gerakan bela diri. Kamu datang tepat waktu, kata gubernur kota Mount Hill City. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Setelah itu, Duan Lingtian dan 3 lainnya mendengarkan gubernur kota-kota Bukit Maun saat dia menjelaskan jenis gerakan taktik bela diri kelas suci. Harus dikatakan bahwa sebagai pembangkit tenaga listrik tahap Sein Rudiment, gubernur kota Bukit Maun City memiliki wawasan yang unik dalam hal itu.